Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pembelajaran dan Pengajaran, topik 2, Ruang Kolaborasi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Ana Ismawati, yang kedua yaitu Danu Rahmat Fajari, yang ketiga yaitu Petri Zahasana, yang keempat yaitu Nadia Razela, yang kelima yaitu Putri Ayu, dan yang keenam yaitu Widya Ariska Antoni. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun sumber video yang kami gunakan yaitu menggunakan platform Merdeka Mengajar. Untuk judul videonya, Praktik Baik Layanan Klasikal Menggunakan AR, yang dibuat oleh Bambang Setiawan pada tanggal 22 Oktober tahun 2022, di mana video pembelajaran tersebut memuat mengenai pemanfaatan teknologi Augmented Reality atau AR dalam layanan klasikal menggunakan aplikasi Access Blur Edu dengan bantuan media smartphone. Selain itu, dalam penyampaian materi juga menggunakan media gambar berupa berbagai macam profesi yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap siswa diminta berkelompok dan akan diberi media gambar profesi, dan selanjutnya gambar tersebut akan dianalisis menggunakan AR, menyatukan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dalam kondisi nyata. Peserta didik mengarahkan AR ke gambar dan nantinya akan muncul visualisasi profesi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah menganalisis, selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas terkait profesi yang telah diberikan. Dari video tersebut, maka akan membantu dalam mencapai tujuan yang dari dalam atau start kekuatan. Yang pertama yaitu interaksi tinggi. AR memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan imersif, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu visualisasi konsep sulit, memudahkan siswa memahami konsep kompleks dengan cara yang lebih nyata dan visual. Yang ketiga yaitu motivasi dan minat. Penggunaan teknologi AR dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran dan topik tertentu. Yang terakhir yaitu pembelajaran kontekstual. AR memungkinkan siswa belajar dalam konteks nyata, menghubungkan teori dengan aplikasi praktis. Adapun hal yang menghambat dalam mencapai tujuan dari dalam atau weakness, atau sering disebut dengan kelemahan. Yang pertama yaitu biaya dan sumber daya. Pengembangan dan implementasi aplikasi AR memerlukan biaya yang tinggi dan sumber daya teknis. Yang kedua yaitu keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat yang mendukung AR, seperti smartphone atau tablet. Yang ketiga yaitu kurva pembelajaran. Siswa dan guru mungkin memerlukan waktu untuk memahami dan menggunakan teknologi AR secara efektif. Dan yang terakhir yaitu distraksi potensial. AR dapat menyebabkan siswa lebih fokus pada teknologi daripada materi pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu membantu dalam mencapai tujuan dari luar atau opportunities, peluang. Yang pertama yaitu inovasi dalam pendidikan. AR dapat mengubah metode pengajaran tradisional, menawarkan pendekatan baru yang menarik. Yang kedua yaitu keterampilan digital. Siswa dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan untuk dunia kerja modern. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan pengembang.
kesempatan untuk bekerja sama dengan pengembang aplikasi untuk menciptakan konten pembelajaran yang lebih kaya. Dan yang terakhir yaitu penerapan di berbagai disiplin. AR dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sains, sejarah, dan seni, meningkatkan multidisiplin dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dalam mencapai tujuan dari luar atau threats atau sering disebut dengan ancaman. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu persaingan dengan teknologi lain. Banyak teknologi baru lainnya yang muncul yang dapat mengalihkan perhatian dari penggunaan AR tersebut. Yang kedua yaitu isu keamanan dan privasi. Penggunaan AR dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data siswa dan keamanan informasi. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa pendidik mungkin ragu untuk mengadopsi teknologi baru, menghambat integrasi AR dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu keterbatasan infrastruktur. Kualitas pembelajaran dapat tergantung jika infrastruktur teknologi di sekolah tidak memadai. Setelah menganalisis video dari platform Merdeka, maka dapat dilihat beberapa aspek dari video tersebut. Yang pertama yaitu jenis teknologi yang digunakan itu tersedia. Yang kedua yaitu jenis multimedia yang digunakan tersedia. Yang ketiga yaitu kekuatan dan keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Yang keempat yaitu kelemahan, kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Yang kelima yaitu peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, juga ketersediaannya ada. Yang keenam yaitu adanya ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Itu ada ketersediaannya. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.